Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sigit Termadi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar memahami salah satu fenomena di sekeliling kita yang terkait dengan teknik kimia. Oke, salah satunya yaitu kira-kira kenapa ya baju yang kita cuci terus mungkin mendung, gak ada hujan, terus kita jemur di dalam ruangan gitu, itu mungkin keesokan harinya bisa kering gitu, atau setidaknya lebih tidak basah dari sebelum pada saat kita cuci. Atau juga pada saat kita mungkin mencuci perabotan, bisa piring, gelas, itu kan basah. Nah itu kenapa ya bisa kering gitu. Oke, sekarang kita coba pelajari bersama-sama ya. Oke, untuk memahami fenomena tersebut sebenarnya tidak terlalu sulit memahaminya ya, tapi kadang kita salah kaprah gitu di kehidupan sehari-hari gitu. Tadi kan misal kita mencuci baju, ya. Terus misalnya ini saya tidak bisa menggambar baju. Anggaplah ini baju kita cuci, ini kita kasih air, kan? Jadi di sini banyak air, di sini ada air. Walaupun sudah kita peras, misalnya kita mungkin pakai mesin cuci ya, pakai spinning, kita peras dengan mesin cuci, mungkin tetap basah gitu. Di dalam sini masih ada air. Terus karena tidak ada terik matahari, kita jemur di dalam ruangan gitu kan. Gambarin ruangan, misal ya, aduh sangat jelek sekali gambarnya. Oke, misalnya ini ruangannya ya, maaf kalau kurang bagus. Misal di sini ada jemuran gitu kan, di sini baju kita gitu. Oke, nah matahari tidak ada gitu, tidak ada matahari di sini, tidak ada matahari. Kita buat senyum mataharinya. Di sini tidak ada matahari gitu, lagi mendung, lagi banyak awan. Nah terus kita pada saat kita jemur, kok bisa ya kering gitu pada keesokan harinya, walaupun tidak terlalu kering ya, beda dengan kita jemur di bawah terik matahari. Atau ada contoh kedua, kita ganti warna pulpennya, mungkin warna ini ya. Jadi misal kita mencuci piring di wastafel ya, misal ini wastafel. Oke, di sini ada keran, air mancur ya. Di sini ada gelas, mungkin ada piring, ada, kita tulis aja ya. Ada gelas, ada piring, ada sendok, dan perabotan lainnya. Terus setelah kita cuci, biasanya kita tiriskan kan di sebuah rak. Gimana ya gambar rak ya? Mungkin gini aja ya. Gambar rak ini sekat gitu kan. Disinilah tempat gelas dan piring kita gitu. Di sini ada piring, gelas, dan lain-lain gitu. Terus kita biarkan saja gitu, kita tidak panaskan, kita juga tidak berniat menjemur, enggak juga, hanya kita taruh aja di rak-rak ini. Tapi beberapa saat kemudian ya, ini bisa kering gitu, air yang ada di gelas atau piring atau perabotan itu bisa kering. Pertanyaannya, kenapa bisa kering gitu? Bisa kering gitu. Ini juga ya, kenapa bisa kering? Oke.
Nah, di sini mungkin kalau teman-teman dulu belajar zaman SD atau SMP ya, bahwasanya kita menjemur baju kering itu karena ada proses penguapan gitu, airnya mendidih, apa bukan mendidih ya, kena matahari gitu, menguap gitu. Oke, kalau konsepnya begitu, karena air mendidih pada 100 derajat gitu. Kita next, itu dia, next slide. Kita warna biru aja. Air mendidih itu kan 100 derajat ya di 1 atm. Oke, kalau konsepnya begini, maka kalau gitu kita tidak perlu mendidihkan air dengan api dong, gitu, dengan kompor. Kita cukup dengan matahari kalau konsepnya bahwasanya kita jemur baju atau perabotan itu mendidih karena kena matahari gitu, airnya menguap karena mendidih. Pernyataan ini atau pernyataan ini tidak salah, tapi ya kurang tepat gitu. Jadi kita ke basic tentang teknik kimia. Jadi di teknik kimia itu kita selalu menghitung atau mempelajari tentang kesetimbangan. Jadi ada konsep besar namanya kesetimbangan. Oke. Nah, kesetimbangan inilah yang menyebabkan air itu di pakaian dan juga di gelas tadi atau di perabotan yang kita jemur bisa kering gitu. Kesetimbangan apa? Kesetimbangan massa. Jadi biasanya kalau di teknik kimia kita selalu menghitung kesetimbangan ya, baik kesetimbangan massa, ada energi gitu, tapi dalam hal ini kita contohkan kesetimbangan massa. Jadi kita umpamakan ya, misal baju basah ya, di sini ada airnya gitu. Ini kita biarkan di ruangan mungkin suhu ruangan di 3, mungkin kalau dalam ruangan mungkin 30 ya. Nah, mungkin ada T sama dengan 30 derajat Celcius, P1 atm kira-kira gitu. Di dalam sini kan konsentrasi airnya atau C air, konsentrasi itu kan mungkin bisa mencapai 40% kan gitu, atau mungkin 30%. Sedangkan biasanya di udara itu C air di udara itu kan sangat-sangat kecil gitu, mungkin 0, mungkin atau di bawah kayaknya di bawah 5 deh, tapi sangat kecil gitu. Nah, kita lihat di sini ada gradien. Gradien apa? Gradien konsentrasi. Konsentrasi siapa? Konsentrasi si air yang ada di baju terhadap siapa? Terhadap air yang ada di udara. Kalau kita buat skemanya, gambarnya mungkin gini ya, air baju gitu aja ya, itu lebih tinggi dari siapa? Air di udara. Oke. Kita sudah tahu bahwasanya konsentrasi air dalam baju itu lebih tinggi dari konsentrasi air di udara. Terus kenapa gitu? Oke, nah kita tahu bahwasanya sesuatu mengalir dari titik A ke titik B gitu. Misalnya ada lintasan ke titik B gitu. Dalam hal ini massa ya, kita selalu ngomong konsentrasi massa. Nah, A ke B ini bisa berpindah karena apa? Ada driving force atau ada perbedaan ya. Ada perbedaan siapa? Kalau dalam hal ini konsentrasi, karena kita berbicara dengan massa. Maka si A ini adalah si baju dan B ini adalah udara gitu. Yang beda siapa? Konsentrasi si air gitu. Air di sini lebih besar daripada air di sini. Air B, air U gitu misalnya.
Nah, ini menyebabkan molekul-molekul si air yang ada di A itu berpindah atau transfer ke si B untuk mencapai apa? Mencapai kesetimbangan. A ini transfer ke B untuk mencapai apa? Kesetimbangan. Gitu, kita tulis kesetimbangan. Oke, inilah yang dicapai. Nah, akibatnya karena ingin semua si A ini akan menuju kesetimbangan ya terhadap B, maka konsentrasi si A, air di A, konsentrasi di sini, maka lama-lama akan sama dengan di sini, maka C air baju gitu akan sama dengan C air udara gitu pada suatu saat ya, pada akhirnya akan tercapai gitu kesetimbangan. Teman-teman kalau mungkin menyadari bahwasannya di alam ini semua, maksudnya di alam ya, itu semuanya gimana caranya dia menuju kesetimbangan gitu, apapun ya. Jadi alam akan selalu mencari kesetimbangannya sendiri gitu. Dalam hal ini juga proses yang terjadi di sini ya, di apa namanya, kita jemur baju gitu di ruangan, atau kita meniriskan cucian gelas kita gitu. Jadi seolah-olah air ini menguap gitu, menguap ke sini gitu, padahal dia si air yang ada di baju dan di udara sini akan mencari kesetimbangan gitu. Itu kira-kira. Jadi pada akhirnya mungkin akan lama ya, pada akhirnya si air yang ada di sini di baju akan sama dengan air yang ada di udara gitu. Nah, kalau kita mungkin menjemur baju di bawah terik matahari, nah itu kenapa bisa lebih cepat kan? Nah, itu ya dibantu dengan panas matahari ya gitu. Dengan adanya panas matahari kan molekul udara makin cepat kan berpindahnya gitu. Molekul air maksudnya dari A ke B gitu, karena ada energi yang ditambahkan sebuah panas gitu dari A ke B gitu. Dan juga ada faktor angin gitu. Ini kalau teman-teman masa kecil ingat gitu, jemur baju ke sore gitu nggak kering, ya udah diangin-anginin aja. Nah, itulah salah satu fungsi angin gitu, karena angin kan angin kan udara yang bergerak ya gitu. Jadi misal di sini ada baju kotak saja ya, terus ada angin dari sini gitu, ada angin berhembus dari kesini ke sini. Di sini kan konsentrasinya tinggi, konsentrasi airnya tinggi, di sini rendah kan, di udara ini airnya rendah gitu, sedangkan di sini tinggi. Nah, pada saat ini mulai mulai menuju kesetimbangan ke sini, mungkin pada satu titik si udara yang ada pada titik ini ya, segaris ini mungkin ya, udara di sini nih udah konstan gitu, hampir mendekat, ini udah naik konsentrasinya. Terus ada angin baru kan ketekan sini, jadi yang ini akan berjalan ke sini, dan yang angin yang belum mencapai kesetimbangan dengan ini akan ke sini gitu. Jadi prosesnya akan lebih cepat gitu, karena driving force-nya makin jauh, makin jauh. Tapi kalau mungkin anginnya diem aja, nggak ada angin gitu kan, dia akan lambat gitu prosesnya, karena driving force-nya makin kecil gitu, atau jaraknya ya, jarak konsentrasinya. Ada contoh lain sebenarnya untuk kita mudah memahaminya gitu. Teman-teman kalau pernah mencoba gitu, mungkin zaman SD pada saat nakal gitu, jadi kita ada bejana, mungkin gelas ya, gelas di sini ada air, kita air mana, air biru. Oke, di sini ada air. Oke, nah kita ingin meneteskan sebuah tinta, mungkin tinta merah aja, kita teteskan tinta di ujung sini gitu, tinggal pakai jarum suntik, kita
Kita masukkan ada jarum suntik ke sini, terus kita tekan, kita taruh di sini tinta pulpen ya. Ini kita asumsikan airnya tenang ya, jangan diobok-obok atau digoyang-goyangin. Jadi airnya tenang, kita masukin pelan-pelan tinta. Nah, teman-teman akan melihat fenomena seolah-olah si tinta ini berjalan kemana, ke segala arah gitu, ke sini terus dia akan berjalan menyebar ke segala arah sampai suatu ketika air di dalam gelas ini sama warnanya berwarna merah. Nah, pertanyaannya, kenapa ini bisa menyebar gitu? Nah, itu adalah salah satu fenomena kesetimbangan gitu, transfer massa. Kalau mungkin teman-teman belajar transfer massa, itulah salah satu contoh transfer massa gitu. Jadi massa itu bisa transfer gitu karena ada perbedaan konsentrasi gitu. Transfer massa itu karena ada perbedaan konsentrasi ya gitu ya. Ini contoh realnya ya, contoh yang sangat mudah kita temukan di kehidupan nyata gitu, juga bisa praktekkan. Nah, itu dia penjelasan sederhananya kenapa sih kita menjemur baju walaupun gak ada panas, dalam kita jemur dalam ruangan itu bisa kering, dan juga kenapa perabotan yang kita cuci bisa kering gitu walaupun hanya kita tiriskan, kita tidak jemur dia. Itu karena ada proses kesetimbangan massa antara air dalam baju atau di piring atau di gelas dengan air yang ada di udara. Oke, berbeda dengan proses menguap ya gitu. Bukan mendidih dengan yang kita rebus di 100 derajat gitu, itu beda. Oke, itu karena ada hal lain gitu. Tapi kalau kondisi yang idealnya gitu, itu karena ada proses kesetimbangan. Bahkan kalau teman-teman mungkin pelajari bidang teknik kimia ya, bahkan di 0 derajat kan es batu tuh dingin banget, itu ada tekanan uap gitu. Artinya apa? Ada uap yang walaupun nggak tahu seberapa kecilnya, di layer terendah dari sebuah es atau air yang 0 derajat itu ada uapnya gitu, ada tekanan uapnya gitu. Jadi pada dasarnya semua fenomena atau alam ini akan menuju kesetimbangan gitu. Pada saat kita ganggu kesetimbangannya gitu, maka dia akan berubah juga gitu, dia akan mencari kesetimbangan yang baru. Oke, kurang lebih itu ya penjelasan sederhananya fenomena di kehidupan sehari-hari, kenapa baju yang basah kita jemur di ruangan bisa kering, dan juga saat kita mencuci perabotan, piring, gelas dan lain-lain itu bisa kering walaupun kita tidak menjemurnya di bawah terik matahari. Oke, semoga penjelasan ini bisa dipahami dan juga bisa bermanfaat untuk teman-teman belajar tentang fenomena yang ada di sekeliling kita dengan menerapkan prinsip dasar dari teknik kimia. Sekian dari saya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.